kembali lagi bersama kita, Sharon dan Ethan. apa kabar kalian di rumah? Pasti sehat dan ceria bukan? Di Excellent Kids kali ini kita mempunyai banyak sekali kegiatan seperti ayat hafalan, praise and worship, dan cerita firman Tuhan. Nah, sekarang teman-teman kita akan menghafal ayat hafalan. Ayat hafalannya terdapat dalam Filipi 4 ayat 5. Yuk kita simak video berikut ini. Teman-teman, sekarang kita akan menyanyi dan menari buat Tuhan. Ikutin ya gerakannya. Hai teman-teman, sudah siap menyanyi dan melompat buat Tuhan? Oh, sukacitaku. Sejak ku jumpa Yesus.
Siapa di sini yang merasa bahwa badannya itu kurus? Yang merasa badannya gemuk? Yang merasa badannya itu jangkung? Yang merasa badannya pendek? Nah teman-teman, perbedaan fisik itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah kalau Tuhan Yesus tidak ada di hatimu. Siapa di sini yang mau Tuhan Yesus ada di dalam hati? Angkat tangan bilang saya. Kita nyanyi sama-sama ya. Gak masalah badanmu kurus atau gemuk. Gak masalah bibirmu hanyut atau
great is our God. Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang mengasihi kita. Dia Allah yang menjadikan ciptaannya, dunia ini, kita, bintang-bintang, matahari. Dia menciptakan segalanya untuk kita. Untuk itu kita akan menyembah Tuhan. Teman-teman bisa mengambil posisi yang mantap untuk kita sama-sama menyembah Tuhan. The splendor of the King. The splendor of the King, clothed in majesty. Let all the earth rejoice. Let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide and tremble at his
teman-teman, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Atur posisimu sebaik mungkin dan dengarkan baik-baik ya firman Tuhannya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Yesus, berarti kami akan mendengarkan firman-Mu, berarti supaya firman yang dibacakan ada di hati kami. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Rahasia iman seorang gadis kecil tak bernama. Pada zaman dahulu terdapat seorang gadis kecil Israel di suatu negeri yang bernama Syria. Ia diambil dari keluarganya oleh pasukan Syria. Gadis kecil ini harus hidup jauh dari keluarganya. Bahkan mungkin keluarganya semuanya mati pada waktu peperangan terjadi. Tentunya pada awal diambil dari keluarganya, ia merasa sedih dan merasa tidak enak. Ia terpaksa harus menjadi pelayan di negeri Syria. Ia melayani sebagai pelayan bagi istri seorang pemimpin pasukan bernama Naaman. Gadis kecil ini menyembah Allah meski orang di sekitarnya tidak. Sebagai pelayan, ia mengerjakan semua pekerjaan di rumah tuannya yang bernama Naaman. Ia rajin membersihkan rumah, ia melayani tuan dan nyonyanya. Ia selalu mendahulukan kebutuhan tuan dan nyonyanya dan melakukan segala tugasnya dengan penuh perhatian. Suatu kali, pemimpin pasukan yang bernama Naaman itu, yang adalah tuan dari gadis kecil ini, terkena penyakit kulit yang parah dan selalu kesakitan. Gadis kecil ini ingin sekali membantu tuannya, maka dengan sangat hati-hati dan dengan keberanian dia berkata kepada istri Naaman, "Nyonya, saya tahu siapa yang bisa menyembuhkan suami Nyonya. Dia adalah Nabi Allah yang bernama Elisa. Dia tinggal di Israel." Teman-teman tahu pada saat itu bangsa Israel dan Syria bermusuhan. Tentunya tidak mudah bagi gadis kecil ini untuk mengatakan hal ini kepada istri Naaman. Namun ia ingin tuannya sembuh dan dia percaya Allahnya dapat menyembuhkan panglima itu melalui Nabi Allah. Namun istri Naaman malah senang mendapat informasi itu, sebab ia pun ingin suaminya cepat sembuh. Maka ia memberitahu suaminya. Naaman pun mencoba untuk pergi ke Elisa di Israel. Naaman mengira Elisa akan menyambut dia seperti orang penting karena ia seorang pemimpin pasukan yang sangat dihormati di negerinya. Tetapi Elisa tidak menemui Naaman. Ia malah menyuruh pelayannya menyambut Naaman dan menyampaikan pesan ini, "Mandilah 7 kali di sungai Yordan dan kamu akan sembuh." Naaman sangat kecewa dan berkata, "Saya pikir dia akan memanggil Allahnya dan melakukan sesuatu yang luar biasa untuk menyembuhkan saya. Tapi dia malah menyuruh saya mandi di sungai Israel. Sungai di Syria lebih bagus rasanya. Kenapa saya tidak disuruh ke sana saja?" Naaman marah dan pergi dari rumah Elisa. Pelayan-pelayan Naaman kemudian mencoba berbicara kepada Naaman untuk melakukan apa yang diperintahkan Nabi Elisa, karena mereka mengetahui kalau Allah memberi kuasa kepada Nabi Elisa. Mereka berkata, "Bukankah Tuhan mau melakukan apa saja supaya sembuh? Yang dia suruh itu gampang sekali. Kenapa Tuhan tidak lakukan saja?" Naaman mengikuti nasihat mereka. Dia pergi ke sungai Yordan dan masuk ke air 7 kali. Setelah itu Naaman benar-benar sembuh. Dia sangat senang dan dia kembali kepada Elisa untuk berterima kasih. Naaman berkata, "Sekarang saya tahu Allah orang Israel adalah Allah yang benar. Menurutmu
Bagaimana perasaan gadis kecil itu ketika melihat Naaman sudah sembuh? Pasti gadis kecil ini bersyukur dan sangat senang melihat tuannya sembuh. Teman-teman, apakah kamu mempunyai keberanian seperti gadis kecil ini untuk bersaksi? Gadis kecil tanpa nama ini percaya bahwa Allah yang dia sembah dapat memberikan kesembuhan, dan dia mempunyai keinginan agar supaya tuannya sembuh dari penyakitnya. Mari teman-teman, kita meminta Tuhan memberikan keberanian untuk kita bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada teman-teman kita atau kepada siapa saja yang belum pernah mendengar tentang Yesus, karena semua manusia membutuhkan Yesus. Demikian cerita hari ini. Apabila kamu merasa diberkati, silahkan kamu datang kepada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk iman yang Engkau berikan kepada seorang gadis yang tak bernama itu. Hari ini kami belajar bahwa kami harus berani menyampaikan kesaksian kepada mereka yang membutuhkannya. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena meskipun kami masih kecil, tetapi Engkau bersedia untuk memakai kami. Pakailah kami untuk terus menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman, gimana ceritanya? Bagus kan? Bagus dong. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Sebelum memberikan persembahan, teman kita Sharon akan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Saat ini kami akan memberikan persembahan. Tuhan, mohon berkati persembahan itu agar bisa memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, inilah doa kami. Kami sudah berdoa. Amin. Nah teman-teman, sampai di sini dulu tayangan kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga jangan lupa share ke teman-temanmu ya. Sampai jumpa di tayangan selanjutnya.